kita di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu memang bukanlah suatu pekerjaan yang menyenangkan bagi sebagian orang. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, penantian itu adalah sesuatu yang membawa sukacita bagi kita. Karena kita tahu, yang kita nantikan itu adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, di minggu-minggu Advent yang ketiga ini, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun yang kita lihat tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi tetaplah bersukacita. Karena Dia adalah alasan bagi kita untuk bersukacita. Karena Dialah jawaban atas segala penderitaan yang kita alami. Karena itu, nantikanlah Dia dengan penuh sukacita. Karena Dialah Juru Selamat kita. Maranatha, datanglah ya Yesus Kristus. Di bumi kita di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bumi kita di mana jua, hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penatua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga dan kita masih tetap melaksanakan ibadah Minggu di rumah atau kediaman kita masing-masing secara daring atau online. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi hidup beriman kita.
Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Ibu Desi Clara Jacoba Kue Sompotan. Tiga lilin menyala sebagai terang dalam penantian menerangi hati, tanda turut mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesucian diri. Kami menyalakan lilin Advent ketiga ini dengan menyatakan kesediaan untuk menyambut dan menikmati terang ilahi yang menuntun ke dalam kehidupan penuh pengharapan akan masa depan. Sukacita dan damai sejahtera, itulah yang kami rasakan sekalipun kami berada di masa pandemik, serta dalam penantian yang penuh pengharapan. Masa Advent kembali memotivasi dan meyakinkan kami akan terang Kristus yang senantiasa menerangi perjalanan kehidupan umatnya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hallelujah.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing minggu ini terambil dari Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Dan
Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 38 ayat 18 yang menyatakan, "Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 4 ayat 4-9 yang menyatakan, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh kembali berjumpa satu dengan lain di rumah masing-masing secara daring. Tuhan Yesus, kami rindu untuk selalu bersekutu, berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, sekalipun kami berjauhan satu dengan yang lain, satukan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, diamkan suara di dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengar suara-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Lilin Advent ketiga telah dinyalakan, yaitu lilin sukacita. Sebelumnya pada Minggu Advent pertama, kita telah menyalakan lilin harapan. Sedangkan pada Minggu Advent kedua, kita telah menyalakan lilin kesetiaan. Dan Minggu Advent dan minggu depan, saat kita memasuki Minggu Advent keempat, kita akan menyalakan lilin perdamaian. Begitulah minggu-minggu Advent pada tiap minggunya mengajak kita untuk memperoleh penghayatan masing-masing. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini mengajak kita untuk memasuki suasana sukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat. Kalau kita merujuk pada kedatangan Kristus dalam rangka hari Natal, maka tentu patutlah kita menghadapinya dengan sukacita. Bukankah Natal pada hakikatnya adalah peristiwa sukacita? Biasanya kita berkumpul bersama seluruh keluarga, kerabat, dan handai tolan. Rumah dihias dengan dekorasi yang indah, lampu warna-warni, pohon terang yang menyala gemerlapan, dan tersedia makanan ringan dan makanan berat yang serba lezat. Semuanya mengungkapkan gambaran suasana yang penuh sukacita. Tetapi tahun ini rasanya Natal akan amat sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Situasi pandemi COVID-19 agaknya membatasi kemungkinan kita berkumpul bersama seperti biasanya. Namun semua itu jangan sampai membuat kita kehilangan sukacita Natal itu sendiri. Ada atau tidak ada COVID, Natal tetaplah Natal. Kehadiran Yesus Kristus harus tetap membuat kita bersukacita, bahkan justru di tengah pergumulan yang kita alami. Yesaya pasal 35 yang kita baca tadi mengungkapkan tentang Nabi Yesaya yang diutus Allah untuk memberitakan penggenapan janji keselamatan melalui kehadiran, karya, dan kasih-Nya. Berita sukacita yang disampaikannya ditujukannya bagi umat Allah saat itu yang sedang mengalami keadaan yang sangat tidak nyaman. Mereka hidup dalam keadaan yang sangat sulit dan sangat menderita. Keadaan itu membuat mereka menjadi lemah serta tawar hati. Begitulah yang tertulis pada ayat 3 dan 4. Dalam situasi seperti itulah Nabi Yesaya menyampaikan berita sukacita dari Allah. Lebih jauh berita sukacita itu memberikan kekuatan karena menyadari kehadiran Allah dan karyanya bagi mereka. Umat Allah diingatkan bahwa justru di tengah kelemahan dan ketidakberdayaan umat itulah
Ia mau hadir untuk menyelamatkan. Dengan semua itu umat Allah akan mengalami sukacita sejati. Sukacita yang bukan datang dari dunia, tetapi sukacita atas kehadiran Allah yang Maha Agung, Maha Kudus, Maha Kuasa. Ia datang untuk menyelamatkan. Dengan demikian firman Tuhan ini sangat relevan bagi kita saat ini. Kita juga tengah mengalami berbagai pergumulan akibat pandemi COVID-19 yang sudah mendera kita hampir di sepanjang tahun ini. Banyak keluarga yang terdampak kesehatannya sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ada yang harus menjalani masa isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah sendiri. Tidak sedikit pula yang mengalami kedukaan karena orang terkasih di keluarga yang meninggal karena COVID. Lebih banyak lagi di antara kita yang terdampak secara ekonomi. Gajinya tidak lagi dibayar penuh. Ada yang dirumahkan tanpa diberi gaji. Bahkan tidak sedikit yang di PHK. Dalam situasi sedih dan sulit seperti itu, bagaimana mungkin kita dapat merayakan Natal dalam suasana sukacita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah datang menemui umatnya yang tengah mengalami pergumulan yang berat. Begitulah juga saat ini. Ia mau menemui kita di tengah suasana yang sedih dan sulit yang kita hadapi bersama. Kehadiran Allah dalam Yesus Kristus lewat peristiwa Natal tidak dengan sendirinya membuat kita terbebas dan terlepas dari pergumulan yang kita alami. Tetapi kepastian yang kita terima adalah kedatangan dan kehadirannya meneguhkan iman kita bahwa janjinya untuk menyelamatkan kita akan dikerjakan dan dinyatakan bagi kita. Secara sederhana dapat kita pahami seperti ini. Untuk apa ia mau repot-repot datang ke dalam dunia menemui kita? Pasti ada sesuatu yang penting sehingga ia mau dan bersedia masuk ke dalam dunia dan menjumpai kita. Alasan utamanya adalah karena ia sangat mengasihi kita. Ia tidak mau membiarkan kita dikalahkan oleh pergumulan dan dosa. Ia mau melepaskan kita dari pergumulan dan dosa. Ia menghendaki agar kita mengalami kepenuhan sukacita di dalam Dia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi yang tengah kita alami saat ini, kita harus tetap mengalami sukacita dalam menyambut Kristus yang kita rayakan kedatangannya dalam peristiwa Natal. Karena dari firman Tuhan tadi kita diberi keyakinan bahwa kehadirannya adalah untuk menyatakan
karya dan kasih-Nya. Kasih-Nya yang tak terhingga bagi kita dan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Karenanya kita menyambut kehadiran Yesus Sang Penebus dan Juru Selamat untuk mewujudkan kasih-Nya di tengah berbagai situasi yang kita hadapi. Karena itu dalam iman kita dipanggil untuk tetap bersuka cita menyambut kehadiran-Nya apapun situasi yang kita alami. Sukacita bukan karena apa yang kita miliki, tetapi sukacita karena kehadiran Allah dalam Yesus Kristus dan janji-Nya pasti ditepati dan digenapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut dan rayakan Natal Kristus tetap dengan hati yang penuh sukacita, bukan sukacita versi dunia. Karena kalau demikian maka situasi pandemi yang berat dan sulit ini akan membuat kita kehilangan sukacita. Kita menyambut dan merayakan Natal dengan tetap teguh beriman kepada Yesus yang adalah Allah yang datang menemui kita. Karena itu sukacita kita adalah sukacita surgawi yang tidak dipengaruhi oleh situasi yang kita alami saat ini. Kita fokus kepada Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada hal-hal yang kita alami. Tidak pada hal-hal yang kita alami. Fokus kepada Yesus membuat kita dipenuhi sukacita surgawi. Selamat menyambut Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, Tuhan Engkau begitu baik, firman-Mu menguatkan kami, bahwa mengingatkan dan menguatkan kami bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan seperti apapun. Terlebih pada saat ini Tuhan, di mana hampir di 9 bulan kami ada dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan melawat kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan pegang tangan kami agar kami tidak tergelincir, tapi kami tetap melihat Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan di sepanjang tahun ini. Tapi kami yakin dan percaya, walaupun kami sudah memasuki minggu Advent yang ketiga, Tuhan tetap beserta dengan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, kuatkan kami, berikan kami damai sejahtera dan sukacita-Mu menyambut hari Natal yang akan datang. Dalam situasi seperti apapun, janji-Mu senantiasa ada bersama dengan kami. Kasih setia-Mu senantiasa melingkupi kami. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau senantiasa mendengar akan doa pinta kami, anak-anak-Mu yang berharap dan berserah hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, lawatlah mereka. Dalam kebersamaan kami berdoa untuk Bapak Grace Yono Santoso, suami dari Diaken Nyonya Yuliana Mengko yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang dibutuhkan kekasih kami. Tuhan kuatkan Ibu Lina beserta keluarga, anak-anak, mendampingi suami dengan penuh kasih sayang. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kekasih kami, Ibu S. Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak J.A. Lasamahu, Nyonya Doli Pinaria, Saudara Anita Tumbelaka, Nyonya J. Nahumuri, Nyonya M. Sakuerela yang juga sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Eka Hospital. Tuhan, lawat Ibu kekasih, Oma kekasih. Tuhan kuatkan, biarlah iman percayanya tetap kepada Tuhan, dan Tuhan kuatkan juga keluarga, anak-anak, cucu kekasih yang mendampingi Oma dengan setia. Kami mau berdoa juga untuk Nona Mary Lohena Pesi, Bapak Sarono, Nyonya Diksi Siahenenia, Nyonya Heni Parengkuan, Bapak Cyril D. Parera,
Nyonya DP Siahaya, Nyonya JRI Kaligis, Bapak JM Aritonang, Bapak Charles Kwe, Bapak John Samalo, Bapak SD Manafe, Ibu Manafe, Ibu Yulia Wowor, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, dan juga Penatua Nona Tati Mariono. Tuhan Yesus, Engkau kenal anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan tahu akan kerinduan mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Jamah mereka Tuhan, kuatkan mereka. Iman percaya mereka bahwa Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang dahulu, kini dan selamanya ada beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga dari keluarga Paulus Taga dari sektor 1, keluarga Gandhi Jamaun sektor pelayanan 2, keluarga Fredik Siwabesi sektor pelayanan 3, keluarga Nyonya Suci Matakupan pelayanan sektor pelayanan 4, Ibu Kaligis sektor pelayanan 5, dan keluarga Nyonya Nurmala Tarigan sektor pelayanan 6. Di dalam kebersamaan kami Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga terkasih. Tuhan dampingi mereka, sertai akan mereka senantiasa dalam pergumulan, dalam kerja, dalam layan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga bersehati berdoa, mengangkat doa kami untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka cita, yang Tuhan sudah muliakan kekasih-kekasih mereka. Kami topang mereka dalam doa, kuatkan Tuhan keluarga almarhum Bapak Anang Aprianto, anak mantu kekasih dari Ibu Hatimi Langitan. Tuhan kuatkan keluarga dan juga keluarga almarhum Bapak Ronald Hatu. Biarlah mereka keluarga dan kami semua boleh melihat akan kasih sayang Tuhan untuk keluarga masing-masing. Tuhan berikan kekuatan kepada seluruh keluarga, anak cucu, agar mereka senantiasa boleh dikuatkan dan percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan jemaat di gereja kami GPIB Shalom. Tuhan memberkati hamba-Mu Pendeta Aprianus Libat dan para diaken penatua, komisi Pelkes dan komisi dan juga panitia. Tuhan memberkati kami semua komisi agar kami boleh selalu bergandengan tangan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh selalu bersehati untuk melaksanakan tugas dan layan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu saling menopang, saling mengingatkan, saling menegur dengan santun, saling menjaga, saling menguatkan dalam segala tugas dan pelayanan kami yang Tuhan percayakan untuk kami, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan dalam satu rumah yang Tuhan siapkan untuk kami, GPIB Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kekasih yang terlibat di dalam kepanitiaan Natal. Dalam segala keterbatasan kami, sekalipun kami tidak bisa berjumpa satu dengan lain, kami berjumpa hanya secara daring, tapi kami yakin dan percaya semua niat baik, semua usaha baik adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir bersama-sama
bersama dengan kami dalam segala situasi seperti apapun. Engkau datang untuk membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Dan untuk itu Tuhan, kami bersukacita untuk melayani Tuhan dalam segala keterbatasan kami. Mampukan kami Tuhan, siapkan kami semua, terlebih para panitia, untuk boleh kami mengadakan Natal Jemaat pada tanggal 28 Desember yang direncanakan. Tuhan hadir bersama-sama dengan seluruh panitia. Kuatkan mereka, berikan mereka roh hikmat, agar apa yang mereka siapkan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, TNI, Polri, dan seluruh jajarannya, para menteri, semua yang terlibat, gubernur, wakil gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, campur tangan. Biarlah kami semua boleh melihat ada rencana indah Tuhan bagi kami. Untuk kami selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepandaian kami. Berikan roh hikmat para pemimpin kami Tuhan, untuk boleh kami bersama-sama menjalani protokol kesehatan dengan baik, agar virus corona boleh diputuskan dan rantainya tidak dalam penyebaran yang lebih dahsyat, lebih menakutkan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, dalam situasi seperti saat ini, Engkau tahu begitu banyak gejolak dan kemelut pergumulan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang berkuasa di sorga, juga di dunia dan di Indonesia sini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami tidak pernah akan takut, kami tidak pernah akan gentar, sekalipun kami dikatakan minoritas. Tapi kami adalah anak-anak Tuhan. Malaikat Tuhan akan membentengi kami senantiasa dalam setiap tugas pelayanan dan segala pelayanan dan kesaksian kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menjaga kami. Tuhan tahu apa yang kami kerjakan dengan segala ketulusan kami, dalam segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, lidah kami terlalu keluh karena dosa kami, sementara ada banyak belum terungkap dalam hati kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan kenal kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Engkau tahu Tuhan. Berkenanlah mendengar doa kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dengarlah firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup, kerja, dan pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih.
Majelis bertugas beserta seluruh warga Jemaat GPB Shalom di DKI Jakarta yang mengikuti ibadah ini secara online mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Ibu Desi Clara Jakoba Kue Sompotan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Ibu dan keluarga serta pelayanannya. Sakramen Baptisan. Sakramen baptisan akan dilaksanakan pada hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020. Kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya dimohon mendaftar ke kantor sekretariat GPB Shalom pada setiap jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat dalam tayangan berikut ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kakak harap kita semua sehat ya. Oh iya, tahun ini Kakak PAGPB Shalom Jakarta akan mengadakan Santa Drive-Thru. Ada yang tahu nggak nih Santa Drive-Thru apa? Adik-adik akan berfoto bersama Santa dari kendaraannya masing-masing dan akan mendapatkan bingkisan Natal dari KKPA GPIB Shalom. Nah adik-adik, Santa Drive-Thru akan diadakan pada Minggu 27 Desember pukul 11 siang. Nah adik-adik datang sesuai dengan jadwal yang akan dibagikan oleh kakak-kakaknya ya. Yang kedua, jangan lupa daftarkan diri adik-adik melalui KI-nya atau Kak Isak. Nomor telepon tertera di bawah ini. Dan yang terakhir, jangan lupa bawa maskernya dan tidak turun dari kendaraannya ya adik-adik. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ditunggu ya adik-adik, walaupun kita tidak bisa merayakan Natal secara tatap muka, tapi kita harus terus selalu bersyukur. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas persembahan warga jemaat
maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.